Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa pada mata kuliah Data Mining. Untuk pertemuan ke-13 yaitu Support Vector Regression. Panduannya kita menggunakan SVR pada R. Nah, kasusnya adalah suatu penelitian tentang banyaknya sepeda yang akan disewa, bukan yang akan disewa ya, yang sudah disewa dalam harian di mana dipengaruhi oleh temperatur, kelembapan, dan juga kecepatan angin. Nah, ini dalam bahasa Inggris ya, makanya saya kasih dalam kurung. Oke, kita akan buat sintaknya di R. Nah, kita sudah buka R-nya. Sekarang datanya bisa di-download pada HTTP ini set kemudian dataset baik rental. Ini aja diklik masalah. Kemudian ada dua data yaitu training dan testing. Kita read dulu. Setelah itu nanti kita lihat apakah data training itu seperti apa, kemudian ada berapa banyak datanya. Begitu pula untuk yang data testing. Oke, kita running. Kita blok ya, kemudian kita running, hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah ada untuk data training maupun data testing, sama-sama ada temperatur, humidity, wind speed, dan juga bike rain count ya. Untuk data trainingnya ada sebanyak 9.801 dan data testingnya ada 1085. Oke, setelah itu kita mau tahu dulu di scatter plot ya, di mana kita tahu Y-nya adalah background count-nya ya, sedangkan untuk yang X-nya adalah temperatur, humidity, wind speed. Nah, di sini kenapa sih sebenarnya kita butuh di scatter plot itu adalah supaya kita tahu hubungan antara Y dan setiap X-nya. Oke. Ini adalah hasilnya kalau sudah di running, karena nanti hasilnya kecil sekali di sebelah sini, kita bisa menggunakan zoom dan juga kita simpan. Hasil dari yang sudah saya simpan adalah yang seperti ini ya. Di sini berarti kita harus lihat dulu ya yang back count. Boleh kita lihatnya ke atas sini ataupun yang dari samping sini. Jadi kita tahu di sini aja ya, kita ke samping aja lebih mudah. Kita tahu di sini adalah dia semakin naik, ini kita datar, ini pun semakin turun ya. Berarti mungkin kemungkinan besar yang memiliki pengaruh adalah temperatur maupun yang wind speed. Tapi wind speed berarti semakin tinggi wind speednya, dia akan semakin turun background-nya ya, banyak sepeda yang akan disewa. Nah, sekarang kita lihat juga untuk data testingnya hampir mirip ya, tidak ada yang berbeda. Kalau untuk melihat antara temperatur dan humidity, ini diusahakan bahwa dia tidak ada tren juga ya. Kalau ada tren berarti nanti dia ada hubungan. Jadi gambar dari testing maupun training hampir mirip. Jadi masih bisa digunakan untuk sepasang data training maupun testing. Kita kembali ke R, kita akan melakukan SVR-nya. Nah, untuk melakukan SVR, library yang kita gunakan adalah E1071. Untuk yang melakukan SVR-nya berarti kita menggunakan function SVM, di mana nanti type-nya itu kita pakai yang epsilon regression. Jadi di sini sebenarnya di SVM itu ada 4 tipe ya, C classification, new classification, one classification maupun yang epsilon regression. Oh, satu lagi juga ada new regression ya. Sedangkan kernelnya ada linear, polinomial, radial basis dan juga sigmoid. Kita masukkan aja untuk background count-nya ini adalah yang Y, kemudian sisanya sebagai X. Untuk data yang digunakan adalah data training, jadi ini adalah title dari kolomnya, kemudian tab-nya kita pakai epsilon regression, dan kernelnya kita pakai yang linear saja. Setelah itu summary model ya, dan juga coef ya. Jadi untuk coef ini nanti parameter dari betanya akan keluar. Ini khusus untuk yang linear aja, bisa digunakan untuk yang klasifikasi maupun yang tidak atau yang regresi ya. Kita running. Nanti di sini cukup lama karena memang ada datanya sebanyak 9.000 ya. Cukup lama ya. Tapi masih bisa kita tunggu kok.
Nah, ini keluar ya. Ini adalah parameternya, kita pakai epsilon, SPM kernelnya linear ya. Dimana ini ada intercept, temperatur, humidity, maupun wind speed-nya. Nah, setelah itu kita melihat normality dari residual. Nah, kalau misalkan sebenarnya kita mau tahu hasil dari prediksi, bisa pakai yang ini jadi prediksinya, hasil prediksi dari banyaknya sepeda yang disewa itu pakai predik ya. Datanya adalah data train. Kemudian di sini kalau residual kita kurangi dengan yang train dan kita pakai function Kiki normal untuk mengabarkan residualnya. Kita running, hasilnya seperti ini. Nah, di Kiki normal, nah ini bisa aja digunakan zoom. Kalau menggunakan zoom, saya seperti ini. Nah, ini hasilnya dari plot zoom, jadi lebih enak kita melihatnya. Kalau dari sini kita tahu bahwa ini adalah garis normalnya, berarti residual ini cukup tidak normal ya, tidak berdistribusi normal. Nah, untuk yang data testing, gimana caranya supaya kita bisa memperoleh hasil prediksi untuk data testing. Berarti untuk prediksinya pakai function predict, tapi datanya pakai data yang testing, kemudian hitung errornya, dan juga RMSE-nya. Untuk yang ini berarti nanti nilai RMSE-nya akan dikeluarkan atau ditampilkan. Sekarang kita running ya. Hasilnya seperti ini. Jadi di sini kita tahu bahwa nilai RMSE data testing sebesar 160,136. Seperti itu. Sudah selesai untuk SWR menggunakan R-nya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye-bye.